Hari ini kita masih di saat ini ya, kita masih bersama dengan Pak Taufik Hidayat, SPDI dari SDN 13 Kubu Bulai Banjar, dan kita masih membahasnya satu tema ataupun topik tentang materi pelajaran agama Islam, yaitu puasa ya. Kalau tadi sudah dijelaskan itu pengertian rukun dan juga macam-macam puasa ya Pak Taufik ya. Nah, di sesi kedua kita akan berbincang ataupun membahas tentang apa? Lebih banyak lagi Kak Dila Ya. tentang syarat-syarat puasa. Nanti juga ada yang membatalkannya, apa yang menjadi puasa kita itu nilainya berkurang. Ada lagi hikmahnya. Baik, nah adik-adik di rumah silakan disimak ya. Ini dia paparan dari Kak Taufik Hidayat. Silakan. Terima kasih Kak Dila. Baik, anak-anak bapak sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu sekarang tentang syarat puasa. Nah, syarat puasa ini ada dua. Yang pertama namanya syarat wajib puasa Ramadan, dan ada syarat sahnya puasa. Tentu ada pertanyaan di benak kita semua, apakah semua orang wajib melakukan puasa Ramadan ini? Nah, jawabannya tentu tidak. Maka kewajiban melakukan puasa di bulan Ramadan dibatasi dengan syarat wajib puasa. Itu yang pertama tentunya yang beragama Islam. Artinya, yang wajib melakukan puasa di bulan Ramadan hanya orang Islam. Dan orang yang tidak Islam tidak wajib untuk berpuasa. Lalu bagaimana jika ada orang yang tidak Islam melakukan puasa di bulan Ramadan? Apakah boleh? Dan dapat pahala juga? Nah, melakukannya tentu boleh-boleh saja. Karena ini tergantung dirinya sendiri. Kalau dia mau silakan. Namun dapat pahalanya sudah tentu tidak. Pahala dalam agama Islam tentu tidak. Karena sama halnya seperti ini, ketika kita masuk sebuah sekolah, jika ingin belajar di sana, kita harus mendaftar terlebih dahulu, lalu mengikuti pelajaran, dan akhirnya nanti memperoleh ijazah. Namun, jika ada yang mengikuti pelajaran tanpa mendaftar, maka di akhir nanti orang ini tidak akan dapat ijazah. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada orang yang tidak Islam, dia ikut puasa di bulan Ramadan, boleh-boleh saja ikutnya. Tapi apakah dia dapat pahala? Apakah nanti masuk surga? Dia belum mendaftar untuk ikut puasa Ramadan. Apa pendaftarannya? Yaitu masuk Islam. Tidak mungkin dia dapat ijazah, yaitu pahala dan surga. Jadi syarat utamanya adalah beragama Islam. Lalu yang kedua, telah baligh atau dewasa. Dalam hal baligh atau dewasa ini, Islam telah memberikan batasan, yaitu yang telah mendapatkan tanda-tanda kedewasaan itu atau tanda-tanda baligh. Apa saja kira-kira tanda-tanda baligh itu? Pertama, telah datang haid atau menstruasi bagi perempuan. Jadi bagi anak bapak yang sudah dapat haid ini atau datang bulan istilahnya, itu sudah dikatakan seorang yang baligh. Jadi keterangan lanjutnya tentang haid ini boleh ditanya kepada mamanya atau bundanya atau ibunya masing-masing atau kakaknya, siapapun yang ada di rumah yang perempuan. Lalu yang kedua, mimpi basah laki-laki maupun perempuan. Sebetulnya kalau sudah kelas atau masuk SD kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 itu tidak ada lagi ngompol, biasanya tidak ada lagi. Nanti akan datang satu saat anak bapak itu akan ngompol tidurnya. Nah, ini kita sebut dengan tidur dengan mimpi basah. Ompolnya itu beda dengan ompol waktu kecil. Kalau waktu kecil mungkin air biasa saja, air pipis. Nah, ompol yang menjadi tanda kedewasaan ini airnya seperti lendir gimana gitu. Jadi kalau anak bapak mendapati pagi-pagi ternyata celananya sudah basah dengan lendir,
itu berarti anak bapak sudah dewasa atau mendapatkan tanda balik. Nah, apabila kedua tanda ini tidak datang, maka ada tanda yang ketiga, yaitu telah berusia 15 tahun. Mau anak bapak sudah mimpi basah atau belum? Mau anak bapak sudah menstruasi atau belum? Kalau sudah berusia 15 tahun, itu kita katakan sudah balik. Jadi dari ketiga tanda tadi, satu saja kita dapati kita sudah balik dan sudah wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, syarat yang ketiga yaitu berakal sehat. Maksudnya waras atau tidak gila. Maka orang yang gila atau tidak waras tidak wajib melakukan puasa di bulan Ramadan. Nah, jadi kalau ada anak bapak lihat di tengah jalan orang gila ini makan-makan di bulan Ramadan, biarkan saja. Karena memang mereka tidak wajib untuk berpuasa Ramadan. Yang terakhir atau yang keempat, nah ini syaratnya adalah kuat atau mampu berpuasa. Ini kita harus hati-hati dalam hal kuat atau mampu ini. Karena puasa adalah ibadah yang memerlukan kekuatan fisik untuk melaksanakannya. Maka bagi orang yang fisiknya lemah, diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Seperti nenek-nenek atau kakek-kakek. Atau orang yang sakit, atau orang yang membutuhkan tenaga berlebih untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Seperti kuli bangunan, atau kuli pasar yang tukang angkat-angkat barang di pasar itu. Nah, mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena dihitung tidak mampu atau tidak kuat untuk berpuasa. Karena nanti jika kuli bangunan itu tetap berpuasa, dia pusing lalu jatuh, nanti akan lebih fatal akibatnya. Namun apabila dia tidak bekerja, keluarganya tidak makan. Nah, orang-orang itu dikategorikan kepada orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Baik lemah fisiknya karena sudah tua atau sakit-sakitan, atau tidak mampunya karena dia bekerja membutuhkan tenaga yang ekstra. Nah, jadi anak bapak, keempat syarat ini harus dimiliki seseorang yang wajib melakukan puasa di bulan Ramadan. Jika ada yang tidak puasa di bulan Ramadan, maka dapat kita kategorikan orang itu tidak Islam, atau orang itu belum dewasa, atau bisa juga orang itu gila, atau nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah tua. Mungkin juga dia adalah pekerja keras. Jadi ada beberapa kategori orang itu boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Jadi jangan asal suuzon dulu. Waktu lihat mungkin kedapatan ada yang lagi makan di belakang. Nah, perhatikan dulu syarat-syarat wajib puasa yang telah Bapak terangkan tadi. Mungkin orang ini keluar dari salah satu kategori yang empat tadi. Mungkin agamanya bukan Islam, dia belum balik, atau agak sedikit gila gitu, atau dia sudah tua, sakit-sakitan, tidak mampu untuk berpuasa. Nah, kalau tadi itu syarat wajib, artinya kalau sudah terpenuhi syarat keempat-empatnya ini, maka orang itu wajib untuk berpuasa. Kemudian apabila puasa dilaksanakan atau akan dilaksanakan, juga harus ada syarat sah puasa yang dipenuhi oleh seseorang yang berpuasa. Setelah memenuhi syarat wajib puasa, maka ketika melaksanakan puasa kita harus memperhatikan syarat sah puasa yang kita lakukan. Apa itu syarat sah puasa? Yang pertama, ini bagi perempuan nih, yaitu suci dari haid dan nifas. Kalau haid, Bapak sudah katakan tadi, tanya sama ibunya. Kalau nifas ini adalah darah ibu-ibu yang setelah melahirkan. Nah, wanita yang dalam keadaan haid atau setelah melahirkan ini boleh tidak berpuasa, karena apabila tetap berpuasa pun
puasanya dihitung tidak sah. Namun kewajiban puasanya tidak gugur. Maka nanti di luar Ramadan puasanya diganti dengan mengkoda puasa itu atau membayar fidyah atau lebih kita sebut dengan denda. Yaitu 1 hari berpuasa diganti dengan 2 kali memberi makan fakir dan miskin. Syarat sah yang kedua yaitu telah mumayyiz. Bapak terangkan dulu apa itu mumayyiz. Meskipun belum balik, ini anak bapak nih yang masih belajar puasa, kan belum balik tadi, mungkin salah satu di antara 3 tanda balik tadi belum dapat, namun anak bapak sudah dihitung mumayyiz karena sudah melakukan puasa. Lalu apa itu pengertian mumayyiz? Mumayyiz itu seseorang yang telah mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Biasanya anak-anak umur 5 tahun ke atas sudah mumayyiz. Sudah pasti anak bapak ini sudah bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Jadi kalaupun anak bapak belum balik, jika berpuasa, puasanya sah dan dapat pahala. Dan orang tuanya pun yang mengajarkan juga dapat pahala. Lalu persyaratan sah puasa yang ketiga yaitu dilaksanakan pada waktu yang diperbolehkan puasa. Nah, Bapak ingat tadi di sesi yang pertama ada puasa haram. Nah, ini persyaratan yang ketiga sah puasa yaitu di luar puasa haram tadi. Apa maksudnya? Puasa yang kita kerjakan tidak boleh asal-asalan. Kita harus memperhatikan waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, atau hari tasyrik tadi. Maka berpuasa pada hari tasyrik ini tidak sah puasanya. Bahkan jika kita tetap melakukan puasa, maka pada hari raya dan hari tasyrik ini kita akan mendapatkan dosa karena berpuasa pada hari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Jadi syarat sah puasa cuma ada 3. Yang pertama suci dari haid dan nifas, yang kedua telah mumayyiz, dan yang ketiga dilaksanakan pada waktu yang diperbolehkan puasa. Nah, anak bapak, sekarang kita masih berpuasa ini. Nah, anak bapak harus tahu apa yang bisa membatalkan puasa kita ini. Nah, baik, kita bahas selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang harus ditahan oleh orang yang sedang berpuasa? Kalau dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka otomatis puasanya batal. Apa itu yang membatalkan puasa? Yang pertama, makan yang disengaja. Yang kedua, minum yang disengaja. Jadi anak bapak, makan dan minum ini disengaja baru batal puasanya. Nah, bagaimana kalau makan dan minumnya tidak sengaja? Anak bapak di lokal biasanya ini pertanyaannya agak kreatif ini. Ada kejadiannya Pak, waktu saya bangun katanya. Tadi subuh, sebelum subuh sahur, setelah subuh lalu saya tidur lagi. Lalu nanti kira-kira bangun jam 7 atau setengah 8. Nah, biasanya bangun tidur, saya ambil air, minum Pak. Jadi anak ini karena baru-baru puasa, hari-hari pertama puasa, setelah dia sahur tadi, lalu dia bangun tidur, tanpa sadar dia minum air 1 gelas. Sudah habis air 1 gelas, ditegur oleh orang tuanya. Kok minum? Kan lagi puasa. Nah, bagaimana kasusnya seperti ini? Nah, kasus anak bapak tadi dikatakan minum yang tidak sengaja. Karena dia belum terbiasa dengan suasana puasa, masih terbiasa dengan suasana harinya biasa. Dia belum tahu kalau dia itu sedang berpuasa. Jadi dia minum saja, maka minumnya tadi tidak membatalkan puasa. Dianggap minum yang tidak sengaja. Atau ada yang tidur siang. Lalu ketika bangun, lihat ada apel atau buah-buahan, ada pisang di
atas meja makan, dimakan tanpa tahu kalau lagi puasa. Nah, karena ketidaktahuan atau kekhilafan ini, walaupun pisangnya sudah habis, sadarnya waktu pisang sudah habis, lagi puasa ini, ngapain makan pisang? Nah, itu disebut dengan makan yang tidak disengaja, maka puasanya lanjut. Tidak batal puasanya. Tapi kalau sengaja, minum ini, contoh lagi korupsi waktu wudu. Waktu wudu ada kumur-kumur dulu sebelum wudu. Nah, di kumur-kumur ditelan airnya 3 kali di kumur-kumur, tapi yang dimuntahkan cuma 2 kali. 1 kalinya diteguk masuk ke dalam perut. Ini namanya puasanya sudah batal karena minumnya disengaja, walaupun hanya seteguk air kumur-kumur tadi yang diminum. Nah, jadi anak bapak, tidak perlu kita berbohong kepada diri sendiri, karena yang tahu puasa atau tidak itu cuma diri kita sendiri dan Allah. Jadi jangan sekali-kali melakukan hal yang demikian, karena itu termasuk minum yang disengaja, membatalkan puasa. Lalu yang membatalkan puasanya yang ketiga yaitu muntah dengan sengaja. Kok bisa Pak? Padahal muntah ini biasanya kan tidak sengaja. Nah, bagaimana kondisinya muntah yang disengaja ini? Bisa jadi begini, anak bapak sudah tahu kalau dirinya itu fobia dengan kendaraan. Kalau naik mobil sedikit saja sudah muntah. Nah, di bulan Ramadan ini sudah tahu kita kalau naik mobil muntah, nanti siang naik mobil ke pasar lalu muntah. Karena sudah tahu akan muntah kalau naik mobil, berarti ini muntah kita namanya muntah disengaja. Otomatis puasa kita batal. Tapi kalau tiba-tiba muntah yang tidak sengaja, maksudnya ketika kita lewat ternyata tercium aroma yang tidak sedap, tercium ini bukan kita cium, tapi tercium aroma yang tidak sedap lalu kita muntah. Maka muntah yang tidak disengaja ini tidak membatalkan puasa. Jadi walaupun muntahnya sama, tapi keadaannya berbeda, tidak semesti setiap muntah itu membatalkan puasa. Muntah yang membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja. Yang keempat yaitu yang membatalkan puasa, hilang akal. Hilang akal ini walaupun sebentar puasanya batal. Apa contohnya? Orang mabuk, atau orang pingsan, atau orang yang penyakit epilepsi. Di dalam keadaan puasa, epilepsinya kambuh, dia kejang-kejang, hilang kesadarannya, pada saat itu puasanya batal. Atau gilanya walaupun sebentar, tidak tahu lagi dia siapa dirinya, dalam waktu cuma 1 menit atau 3 menit, tapi orang tahu kalau dia itu hilang kesadarannya, maka puasanya langsung batal pada saat itu. Yang kelima yang membatalkan puasa adalah keluarnya haid atau nifas atau melahirkan. Ini bagi perempuan. Lalu yang keenam, sudah pasti murtad, keluar dari agama Islam. Otomatis tidak diakui lagi puasanya, sedangkan dia sendiri sudah tidak mengakui Islam lagi. Otomatis orang yang dalam keadaan berpuasa lalu dia keluar dari agama Islam, maka puasanya langsung batal. Dan yang terakhir yaitu memasukkan obat ke dalam tubuh walaupun tidak melalui mulut, misal dengan disuntikkan, maka hal ini juga membatalkan puasa. Jadi itu kira-kira anak bapak yang membatalkan ada 7 macam. Lalu kalau sudah ada yang bertanya, ini anak bapak yang kita pelajari 7 macam ini adalah pelajaran untuk anak SD, sesuai usia anak SD. Ada lagi nanti yang membatalkan puasa yang lain akan anak bapak pelajari di tingkatan yang lebih tinggi. Nah, nanti ada anak bapak yang tanya, kalau marah-marah bagaimana Pak? Apakah membatalkan puasa? Nah, ini namanya yang merusak pahala puasa. Ini juga akan kita bahas. Dalam melaksanakan ibadah puasa, kita tidak hanya menahan diri dari yang membatalkan puasa, namun juga perlu kita tahan diri dari perbuatan-perbuatan yang merusak pahala puasa itu, yang bisa membuat pahala puasa kita itu berkurang atau tidak ada artinya bagi Allah.
Karena banyak orang yang berpuasa itu yang mereka dapatkan hanyalah haus dan lapar. Kira-kira apa saja yang merusak pahala puasa? Yang pertama yaitu marah-marah tidak tentu. Ini marah-marah ini juga rusak pahala puasa kita. Maka bagi anak bapak, jangan suka marah-marah yang tidak jelas. Yang kedua, berkata kotor atau istilah kita di Minangkabau bacari-cari. Ini juga merusak pahala puasa kita. Pahalanya tidak batal, puasanya tidak batal, tapi pahalanya akan rusak. Yang ketiga, mengeluarkan umpatan-umpatan yang bahkan menyebut saudaranya dengan sebutan yang ada dalam kebun binatang. Nah, ini kan sering ini. Jadi anak bapak dalam bulan puasa ini tahan mulutnya. Tidak perlu menyebut-nyebut teman kita, saudara kita dengan sebutan yang tidak pantas. Karena ini mengurangi pahala puasa kita. Nah, yang ketiga, ini juga hati-hati anak bapak ini. Bergunjing atau bergosip. Apalagi menunggu waktu berbuka karena lama rasanya bercerita-cerita dengan teman sampailah memperceritakan orang lain. Itu kita sebut bergunjing. Maka gunjingan ini merusak pahala puasa kita. Lebih baik kita diam daripada berbicara yang tidak penting. Yang kelima, memfitnah atau menuduh orang yang berbuat jelek padahal dia tidak melakukan. Ini juga merusak pahala puasa kita. Jadi jangan suka fitnah-fitnah. Tidak perlu dituduh orang mencuri kalau dia tidak mencuri. Tidak perlu dituduh orang tidak sholat kalau dia sudah sholat. Jadi anak bapak tidak perlu urus urusan orang lain, cukup kita urus diri kita masing-masing. Yang keenam, melakukan penipuan walaupun penipuannya hal kecil, apalagi sesuatu yang besar. Bisa juga kita artikan menyebar hoak. Nah, ini sedang marak sekarang ini, atau kita sebut dengan berdusta atau berbohong. Jadi anak bapak, selama Ramadan ini betul-betul ditahan semua yang jelek-jelek. Menipu, berbohong jangan. Walaupun kita menipunya rasa-rasanya tidak penting, tapi tidak boleh. Misalkan kita cuma menipu, orang tua bertanya di mana letak pena tadi nak, lalu kita tipu orang tua kita mengatakan kalau penanya di kamar, padahal penanya ada dekat kita. Nah, walaupun itu hal kecil, itu juga merusak pahala puasa kita. Tambah lagi durhaka sama orang tua. Nah, lalu merusak yang berikutnya, tidur sepanjang hari. Nah, Bapak, orang yang puasanya seperti ini, habis sahur dia tidur, lalu nanti bangunnya waktu berbuka, ini merusak pahala puasanya. Walaupun puasanya tidak batal. Nah, puasa yang seperti ini biasa disebut oleh orang-orang tua kita dengan puasanya ular. Puasa seperti ular. Jadi anak bapak jangan lakukan hal yang begitu. Jadi kalau tidur itu jangan dari pagi sampai sore nanti tidur. Ada waktunya kita tidur, ada waktunya kita terbangun. Sebetulnya banyak lagi perbuatan-perbuatan yang dapat merusak pahala puasa. Tentunya semua bentuk perbuatan buruk dapat merusak pahala puasa kita. Nah, ada juga di bulan puasa ini, bagi kita yang berpuasa, ada sunnah-sunnah yang hanya orang berpuasa yang bisa melakukannya. Nah, jadi sunnah ini jangan ketinggalan, karena di bulan Ramadan ini, pahala melakukan ibadah itu akan dilipat gandakan. Jadi, apa saja kira-kira amalan-amalan sunnah yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang berpuasa? Yang pertama tentu makan sahur. Jadi anak bapak, makan sahur itu ternyata adalah sunnah puasa. Artinya kalau anak bapak tidak makan sahur pun, ternyata siang nanti kuat berpuasa, yang tidak masalah, lanjut puasanya. Karena makan sahur ini dihitung sebagai perbuatan atau amalan sunnah. Misalkan ketiduran,
namun niatnya sudah tadi waktu setelah sholat isya atau mau tidur. Nah, kita lanjut puasanya sampai sore nanti. Nah, catatannya tentu kalau tidak pingsan atau masih kuat berpuasa seharian penuh tanpa makan sahur. Lalu bagi orang puasa juga disunahkan mentakhirkan makan sahur. Nah, misalkan tadi imsak kita jam 4 lewat 45. Nah, anak bapak makannya jam 4 lewat 10 atau lewat 20 itu. Jadi di waktu akhir-akhir imsak akan datang, anak bapak makan sahur pada waktu itu juga termasuk sunnah dalam orang yang berpuasa. Dapat pahala juga kita itu. Lalu bagi orang berpuasa juga disunahkan tidur sejenak di siang hari. Nah, kalau tadi tidur sepanjang hari rusak pahala puasa kita. Tapi kalau kita tidurnya cuma sejenak di siang hari, itu menjadi sunnah bagi kita, dapat pahala kita. Misalkan setelah zuhur kita tidur 1 jam atau 1,5 jam. Gimana kalau ketiduran Pak? Ya minta tolong sama orang yang di rumah. Nanti kalau terlalu lama tidurnya bangunkan ya. Nah, begitu. Jadi mudah-mudahan bisa terlaksana sunnah-sunnah puasa ini. Dan tidur sejenak di siang hari bagi orang yang berpuasa itu sangat bermanfaat sekali untuk mengembalikan tenaga yang sudah hilang. Yang keempat, yaitu menyegerakan berbuka. Maksudnya begini, setelah masuk waktu berbuka, kita langsung berbuka, tidak ditunggu lama-lama. Walaupun hanya meminum air putih 1 gelas. Oh, ada pula anak bapak, Pak, saya mau dapat pahala yang lebih, nanti bukanya setelah isya saja. Tidak boleh, itu malahan makruh hukumnya. Tidak dapat pahala kita. Tapi kalau kita waktu sirine berbunyi atau orang azan maghrib, kita tunggu 1 menit 2 menit, itu boleh. Itu tidak menunggu terlalu lama namanya. Itu cuma kita memastikan saja apakah ini betul nih, nggak salah nih muazzinnya lagi azan. Ternyata sudah semua masjid lagi azan. Boleh kita laksanakan berbuka. Itu tidak menunda namanya, itu cuma memastikan. Jadi kalau menunda itu yang sampai 1 jam 2 jam itu menunda, tidak boleh ditunda. Makan berbuka itu harus disegerakan. Lalu ada lagi yang berikutnya, yaitu berbuka dengan yang manis. Jadi anak bapak usahakan bukanya itu dengan yang manis, tapi yang sudah bagi orang tuanya yang sudah dapat penyakit gula yang kronis atau bagaimana, itu tidak bagus berbuka dengan manis. Tapi kalau orang normal saja, itu tidak apa-apa berbuka dengan manis, itu disunahkan. Kenapa harus yang manis? Karena tubuh kita ini telah lelah seharian berpuasa dan perlu tenaga untuk beribadah di malam hari. Dan makanan yang manis akan memberikan kita tenaga yang kita butuhkan untuk beribadah. Lalu sunnah yang terakhir yaitu membaca doa ketika berbuka puasa. Nah, doa yang biasa anak-anak baca mungkin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan dengan rezeki yang engkau berikan aku berbuka dengan rahmatmu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ada juga doa yang lain, banyak doanya. Yang lain seperti Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftarna Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, untukmu atau karenamu kami berpuasa, atas rezekimu kami berbuka, maka terimalah puasa kami, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ada lagi doa lain? Masih ada. Ini banyak nih. Jadi anak bapak tidak harus satu doa saja. Ada lagi anak bapak yang baca doa lain, itu boleh-boleh saja. Apa contohnya? Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai'in antaghfirli. Ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu dengan rahmatmu yang mencakup segala sesuatu agar engkau mengampuniku. Masih ada satu lagi contoh doa, yaitu
zahabaz zama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajzu insyaallah. Artinya telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan telah pasti ganjaran dengan kehendak Allah Ta'ala. Jadi anak bapak sekalian, boleh pilih doa mana yang akan dibaca pada saat berbuka nanti, agar puasa kita lebih berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pembahasan yang terakhir sebelum kita break sebentar, yaitu hikmah puasa. Jadi susah-susah kita puasa, menahan lapar dari pagi sampai sore nanti, apa sebetulnya hikmahnya? Atau apa manfaatnya? Tentu harus kita ketahui juga apa kira-kira manfaat keutamaan dari pelaksanaan puasa ini. Yang pertama tentu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dapat kita sebut menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat surat Al-Baqarah ayat 183 tadi? Terakhir Allah sebutkan la'allakum tattaqun. Ujung-ujung dari pelaksanaan puasa ini adalah menciptakan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu hikmah pertama dari puasa ini. Yang kedua, melatih diri untuk bersikap disiplin, baik itu disiplin waktu maupun disiplin dalam menjaga pola makan. Ya, kalau sudah terbiasa anak bapak disiplin di waktu Ramadan, insya Allah nanti di akhir Ramadan disiplin itu akan terbawa. Makannya tepat waktu, sholatnya tepat waktu, ngajinya tepat waktu, semuanya disiplin. Kehidupan kita akan lebih terasa indah. Yang ketiga, melatih diri untuk bersikap sabar. Karena orang yang berpuasa sangat dituntut untuk sabar menahan lapar dan hausnya hingga waktu berbuka nanti. Yang keempat, berpuasa juga salah satu cara mengendalikan diri dari sifat-sifat yang tidak baik. Karena tadi semua sifat yang tidak baik itu mengurangi pahala puasa kita. Yang kelima, menyehatkan jasmani dan rohani. Sudah banyak penelitian yang mengatakan bahwa berpuasa sangat baik bagi kesehatan tubuh kita. Apalagi bagi kesehatan jiwa. Karena orang yang berpuasa sudah bisa mengendalikan dirinya untuk tidak berbuat jahat atau maksiat. Yang terakhir, merasakan penderitaan orang yang selama ini terpaksa menahan haus dan lapar karena kemiskinan. Sehingga orang yang berpuasa akan timbul rasa empati terhadap orang yang kurang mampu dan tidak mau menghina keadaan orang yang menimpa, tidak mau menghina keadaan orang yang miskin tadi. Akan timbul rasa persaudaraan antar semua umat Islam yang ada di muka bumi Allah ini. Kira-kira itu pembahasan kita, Kadila. Ya, baik Pak Taufik ya. Nah, adik-adik di rumah nanti selepas panggilan yang satu ini kita juga buka sesi tanya jawab ya Pak ya, di line telepon 0752643856 ataupun melalui WhatsApp di 081374526961. Ya, kita tunggu ya kita. Tahu lapak asik nggak? Nih, saya kasih tahu. Lapak asik adalah pelayanan tanpa kontak fisik